Salam, selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, sangat baik. Dan teramat baik dalam kehidupan kita. Saya percaya semuanya saudaraku yang mengikuti ibadah ini, dimanapun saudara berada, pasti berkat Allah sepanjang hari ini ada bersama-sama dengan saudaraku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini. Kami datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu urapan-Mu, jamahan-Mu. Kami merindukan suasana surgawi hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini berada, kami percaya Engkau mengurapi mereka. Bahkan handphone yang mereka pakai untuk ikut dalam ibadah ini pun juga diurapi oleh Tuhan. Dan seberapa banyak di antara umat-Mu yang ikut hadir di dalam ibadah live streaming ini, Tuhan Yesus yang mengingatkan mereka untuk membagikannya kepada teman-teman mereka, sehingga semakin banyak jiwa pada malam ini. Kami serahkan cuaca ke dalam tangan Tuhan, bahkan jaringan internet supaya tetap diberkati Tuhan, bahkan khususnya di sana supaya tidak padam, maka Engkau memberkati segala pekerjaan setan ibroh jahat yang mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ibroh jahat mencoba menghambat untuk pekerjaan Tuhan, kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi kami semua yang melayani pada malam hari ini, bahkan handphone yang kami pakai, supaya tetap dalam keadaan baik. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita akan naikkan pujian sukacita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu,
firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya, saya percaya semuanya kita bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Betapa dalam cinta kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa, keajaiban-Mu bagi kami. Yesus, Engkaulah hartaku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah kuatku. Yesus, Engkaulah perisai hatiku.
Mari datang kepada Tuhan. Tanggalkan segala bebanmu. Lepaskan segala persoalan yang kau hadapi. Apapun itu, agar engkau bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Agar engkau bisa merasakan kedekatannya. Lepaskan, letakkan di kaki Tuhan semua segala pergumulan yang kau alami. Mari kembali katakan bahwa Yesus itu adalah harta kita satu-satunya yang sangat berharga. Dia melebihi daripada permata. Barang apapun yang berharga di dalam dirimu, jauh lebih berharga Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Engkaulah hartaku. Yesus, Engkaulah perisai hatiku. Yesus, Engkaulah hartaku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Di saat dunia bergelora, ku ada di dalam dekam-Mu. Di saat mereka menolak, Kau selalu menyambut hadirku. Ku rindu menyenangkan-Mu, bermazmur bagi-Mu, Yesus, penolong dalam hidupku. Ku kan tetap setia melayani-Mu selamanya, seumur hidupku. Di pelataran-Mu, di pelataran-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, sebab Engkau tak pernah menolak kehadiran kami. Dengan penuh kasih Engkau menantikan kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Penyertaan-Mu yang ajaib bagi kami. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sungguh berarti dalam hidup kami. Engkaulah harta kami satu-satunya yang sungguh berharga. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Penyertaan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang ajaib. Pembelaan-Mu Tuhan. Keadilan-Mu. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih
ajaib pertolonganmu, ajaib jalan-jalanmu, ajaib kasihmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, berlawatanmu bagi kami. Urapanmu, Roh Kudusmu itu terus berkarya dalam hidup kami ini. Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus itu terus ada bekerja bagi dia. Dan Engkau yang akan memberikan karunia hikmat, marifat, akal budi daripada surgawi, dan mengurapi setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Firman Allah yang disampaikan hari ini sesuai dengan kebutuhan keadaan kami dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku, jangan lupa sambil saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, berdoa untuk jaringan internet. Karena di Sentani saat sekarang ini sangat terganggu sekali jaringan internet, bolak-balik ada gangguan. Jadi supaya kita semuanya nyaman, saya juga nyaman di dalam pelayanan ini, saudaraku juga nyaman mengikuti ibadah ini, maka tetaplah berdoa untuk jaringan internet supaya tetap diberkati Tuhan dan tidak ada gangguan. Kita akan menaikkan satu pujian dulu saudaraku, satu lagu sukacita, supaya kita benar-benar merasakan berkat Allah. Kita naikkan pujian bagi Tuhan.
akan membuka Alkitab kita bersama-sama, saudaraku. Mari kita buka dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 24. Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudaraku, bagaimana cara kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Cara hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah cara hidup mereka itu salah. Itu sebabnya dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Emangnya ada apa? Kehidupan mereka itu seperti apa? Kehidupan mereka ini sangat memahami firman Allah. Mulai dari A sampai Z. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mereka semuanya hafal. Saya mau berkata bahwa mereka itu adalah konkordansi yang hidup. Semua pasal mereka tahu. Semua ayat firman Tuhan mereka tahu. Mereka hafal. Dan mungkin mereka setiap hari membicarakan tentang Tuhan. Tetapi mereka memungkiri kekuatan kuasanya. Mereka tidak memiliki kasih. Bahkan mereka menolak Dia. Mereka sangat suka memberikan hukuman kepada orang yang ada di dalam dosa. Mereka hanya bisa melihat selumbar di mata orang lain, sementara balok di matanya dia tidak tahu. Kehidupan orang Farisi ini tidak memiliki kasih. Mereka hanya bisa menghakimi dan menghakimi, namun melepaskan pengampunan pun tidak. Itu sebabnya ketika orang yang sedang kedapatan berzina, mereka seret dan mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Dan mereka bilang apa? Menurut hukum Musa, orang yang kedapatan berbuat zina seperti ini harus dilempari pakai batu, dirajam sampai mati. Kenapa? Mereka sedang mencobai Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus mau bilang apa? Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang lebih dahulu melemparnya dengan batu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka satu persatu mundur. Tinggallah Yesus dan perempuan itu. Maka Yesus berkata, sudah di mana mereka semua? Sudah pergi Tuhan. Kalau demikian aku pun berkata kepadamu, pergilah dan bertobat. Ada pengampunan bagi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada pengampunan, ada kasih bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jikalau hidup keagamaanmu gak lebih benar, sejak di kandungan nenek moyang engkau sudah dilahirkan menjadi orang Kristen. Bahkan engkau mungkin sesudah dilahirkan engkau dibawa setia beribadah sekolah minggu. Sesudah engkau beranjak dewasa engkau setia datang ibadah. Engkau membaca Alkitab, semuanya engkau hafal. Engkau tidak pernah meninggalkan ibadah. Engkau terus ada. Tetapi jikalau engkau tidak memiliki kasih, jikalau engkau masih garang, jikalau engkau masih menyimpan akar kepahitan, tidak bertobat, engkau masih minum mabuk,
engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi cara kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus harus berubah. Jangan seperti nyanyi Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Dulu dengan sekarang harus berbeda. Perhatikan foto saudara. Wajah ketika anak TK dengan SD sudah beda. Foto wajah SD dengan SMP sudah beda. Foto waktu SMP dengan SMA sudah berbeda. Foto dari SMA ke perguruan tinggi sudah ganteng, sudah cantik. Apalagi sesudah menikah, sudah ada pasangan hidup, tambah ganteng dan tambah cantik. Itu foto saja bisa berubah, bisa berbeda, berubah menjadi semakin baik. Kalau dulu foto waktu SMA mungkin culun, tetapi ketika kuliah di perguruan tinggi berubah menjadi cantik atau ganteng. Hendaklah hati kita juga demikian, saudaraku. Dulunya sebelum kita mengetahui firman Allah, mungkin kita suka berkelahi. Mungkin kelakuan kita arogan. Mungkin kita sombong. Mungkin kita kikir. Tetapi begitu kita sering-sering mendengar firman Allah, bahkan kita ikut di dalam persekutuan, bahkan kita juga setia dalam baca Alkitab, harus ada perubahan. Sebab apa? Alkitab atau firman Allah ini yang menjadi cermin untuk hati kita. Kalau untuk wajah atau seluruh tubuh kita dibutuhkan kaca untuk melihat penampilan kita sudah baguskah. Jangan sampai pakai bibir merah lalu tertarik di atas naik. Ya toh? Kancing baju turun naik, tidak kelihatan rapi. Perlu ada cermin, ada kaca. Demikian juga rohani kita. Perlu ada cermin yaitu firman Allah. Apakah kita sudah berubah atau masih seperti dulu? Yang dulu gampang putus asa, sekarang gampang putus asa. Yang dulu suka marah-marah, hari ini juga suka marah-marah. Dulu mengandalkan pikiran, hari ini juga mengandalkan pikiran. Dulu mengandalkan tenaga kekuatan sendiri, hari ini juga mengandalkan kekuatan tenaga sendiri. Dulu nggak bisa hidup kalau nggak ada uang, stres rasanya. Sekarang juga sama, apa bedanya? Apa bedanya? Harus berubah. Harus ada pembaharuan dari sehari ke sehari. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Harus Yesus yang ada di sini. Akunya sudah hilang. Akunya itu adalah keegoisan, keangkuhan, kemunafikan. Banyak orang Kristen itu munafik, saudaraku. Banyak orang Kristen itu munafik. Berpakaian rapi, penampilan hebat, gaya hidup luar biasa, tetapi iman, kerohanian, pertobatan nol. Itu gaya hidup orang Farisi, gaya hidup orang ahli-ahli Taurat. Mereka hafal semua sampai ngelotok, tetapi tidak ada perubahan dari perangai atau perbuatannya. Kita lihat ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Bukan hanya orang yang membunuh yang harus dihukum, tetapi apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Arti kata marah di sini adalah marah yang berlebihan. Sebab kita harus bisa marah. Tuhan Yesus juga pernah marah. Kapan? Ketika orang-orang berjualan di dalam gereja di bait Allah, dia tunggang balikan itu semua. Dia marah, tetapi bukan marah-marah. Kalau seorang pemimpin gak bisa marah, gak dihargai.
Orang tua nggak bisa marah kepada anak, juga nggak dihargai. Hamba Tuhan atau pendeta gembala sidang nggak bisa marah kepada jemaat Tuhan yang digembalakan. Tidak akan ada wibawa. Jadi marah pada tempatnya. Jangan pernah marah di hadapan umum. Jangan engkau pernah marah kepada pasanganmu di hadapan umum. Di jalan raya kah, di manakah. Itu namanya mempermalukan diri. Jangan pernah engkau marah kepada keluarga, kepada saudara, kepada pasangan hidupmu di depan umum, saudaraku. Itu nggak boleh. Selanjutnya, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya adalah orang Farisi ini, saudaraku, nggak bisa mengampuni mereka. Masih bersarang di dalam hatinya ini seperti kuburan, saudaraku. Saudaraku pernah melihat kuburan? Kuburan itu indah, cantik, dikasih warna catnya. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang biru. Pokoknya itu bagus-bagus lah bentuk kuburan. Tapi di dalamnya segala yang busuk, tulang belulang. Ini orang-orang Farisi. Ini ahli-ahli Taurat. Mereka pakai jubah panjang-panjang. Berjalan seperti kelihatan orang terhormat. Orang yang mengetahui firman Allah. Tetapi hatinya busuk, penuh kebencian, penuh keserakahan, bahkan menjadi pemecah belah, menjadi provokator, tidak mengampuni, menghendaki kerusuhan. Itu sebabnya dia adu domba semua supaya bagaimana rusuh. Itu orang-orang Farisi, itu orang-orang ahli Taurat. Tetapi kita, orang yang takut akan Tuhan, gaya hidupnya adalah ampuni. Ampuni. Engkau datang ibadah, engkau tidak mengampuni. Tuhan bilang apa di sini? Tidak guna. Saya ulang, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, artinya adalah beribadah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai. Pergi dahulu berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai. Doa Bapa kami bilang apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Seperti kami berarti mengampuni lebih dulu supaya diampuni. Jadi kalau engkau tidak bisa mengampuni, apa bedanya engkau seperti ahli-ahli Taurat? Apa bedanya engkau seperti orang Farisi? Orang Farisi juga begitu kok. Apa bedanya? Semakin engkau mengerti firman Allah, semakin banyak yang dituntut darimu. Semakin engkau banyak mengetahui firman Allah, semakin banyak yang dituntut darimu. Adalah lebih baik tidak mengetahui jalan kebenaran firman Allah daripada mengetahui tetapi tidak melakukan. Kalau kita nggak melakukannya, kalau kita nggak mengetahui dan tidak melakukan, tidak ada yang dituntut dari kita. Dan saudaraku sudah tahu tentang firman Allah. Harus mengampuni, harus mengasihi dengan sungguh. Jangan ada kepura-puraan. Kehidupan manusia ini kan banyak pura-puranya, saudaraku. Banyak sandiwaranya. Banyak sekali. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12 dikatakan apa di sana? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Engkau menginginkan dosamu diampuni, kau mengampuni dulu. Engkau menginginkan supaya engkau dikasihi, engkau mengasihi dulu. Engkau menginginkan untuk engkau diberi, engkau diberi dulu. Engkau memberi dulu. Ya. Engkau menginginkan orang lain berbuat baik kepadamu, kau berbuat baik dulu.
Engkau menginginkan dikunjungi ketika sakit, maka ketika ada orang yang sakit yang kau kenal, tetanggamu juga kah kunjungi. Engkau ingin didoakan ketika engkau sedang sakit, maka ketika ada temanmu, tetanggamu, teman gerejamu sedang sakit, datang doakan. Apa yang kau inginkan diperbuat orang kepadamu, lakukan terlebih dahulu. Orang lain yang kau inginkan berbuat baik kepadamu, lakukan. Bagaimana bisa orang lain berbuat baik kepadamu, engkau selalu melakukan kejahatan? Bagaimana orang lain mau mendukung engkau, engkau sendiri nggak pernah mendukung? Bagaimana orang lain mau mendoakan engkau sendiri nggak pernah mendoakan mereka? Segala kebaikan yang kau harapkan untuk diberikan, maka lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Itu gaya hidup orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi gaya hidup orang yang tidak takut akan Tuhan seperti gaya hidup orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan saya mau berkata, firman Allah berkata bahwa orang Farisi, orang fasik tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Sebab apa? Mereka tidak percaya. Mereka tidak mengakui tentang Tuhan. Kalau mereka percaya, kalau mereka mengakui tentang Tuhan, pasti mereka ada taat dan tunduk kepada kebenaran firman Allah. Mereka tidak pernah takut akan Tuhan. Mereka hanya bisa menghakimi. Mereka hanya bisa melakukan kejahatan. Mereka hanya bisa membuat onar. Mereka hanya bisa memfitnah. Hidup mereka penuh dengan kepura-puraan. Hidup mereka penuh dengan kebohongan. Itulah ahli Taurat. Itulah orang Farisi. Tetapi kita yang takut akan Tuhan, keterbukaan itu sangat diperlukan. Keterbukaan awal daripada pemulihan. Terbuka kepada keluarga. Terbuka terlebih kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita melakukan firman Tuhan ini. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana yang tidak melakukan firman Allah, yang tidak setia di dalam ibadah mereka. Haleluya. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki.
kami bisa mengenal pribadi kami sendiri lewat cermin yang ada pada kami, yaitu kebenaran firman Allah. Kami bersyukur dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Engkau mengoreksi kami. Adakah kehidupan kami masih seperti orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat? Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa berubah, untuk menanggalkan segala kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru, terang yang baru. Engkau tarik kami keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang baru, yaitu eklesia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan untuk menerima semua pengajaran bahwa kami harus melakukan kebenaran firman-Mu dan menanggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan teristimewa agar kami ini penuh melimpah dengan kasih, agar kami bisa mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam ini. Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk bisa melakukannya di sepanjang hidup kami ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada. Lawat Tuhan, Roh Kudus yang memberikan mereka kemampuan untuk melakukan apa yang sudah mereka dengarkan hari ini. Melepaskan pengampunan, hidup berdamai dengan semua orang. Terima kasih Tuhan. Berkati semua, jawab pergumulan mereka Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan diberkati dengan kelimpahan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selamat malam buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.